Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman saya dari STAI Bani Saleh semester 6 reguler Malang Bekasi akan menjelaskan tentang bagaimana cara menangani anak korban perceraian orang tua. Saya Larasati akan menjelaskan tentang faktor penyebab terjadinya perceraian. Nah, sebelum menjelaskan hal tersebut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu arti dari perceraian. Perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan. Nah, faktor terjadinya perceraian yang pertama ialah kurangnya berkomunikasi. Komunikasi itu sangat penting dalam rumah tangga karena dengan komunikasi dapat terjadinya rasa saling percaya, saling mengerti satu sama lain. Nah, namun jika komunikasi dalam rumah tangga itu kurang, akan terjadi pertengkaran dan pertengkaran tersebut akan memicu terjadinya perceraian. Faktor kedua ialah KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Jika dalam rumah tangga terjadi KDRT, berarti dalam rumah tangga tersebut sudah tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi. Nah, hal tersebut dapat memicu terjadinya perceraian. Faktor yang ketiga ialah terjadinya perzinahan atau perselingkuhan. Nah, jika sudah terjadi pengkhianatan tersebut dalam suatu hubungan, maka pastinya terjadi pertengkaran dan pertengkaran tersebutlah yang memicu terjadinya perceraian. Dan faktor terakhir ialah masalah ekonomi. Memang uang tidak bisa membeli segalanya, namun untuk memenuhi kebutuhan pokok itu diperlukan uang. Nah, jika kebutuhan pokok tidak terpenuhi, maka akan terjadinya pertengkaran dan pertengkaran tersebutlah yang memicu terjadinya perceraian. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Nama saya Triutami Hoiria, saya akan menjelaskan tentang dampak perceraian terhadap anak. Biasanya terjadi pada rumah tangga yang tidak sehat, banyak permasalahan yang ada, dan penuh dengan pertengkaran-pertengkaran kedua orang tua, sehingga berdampak negatif pada anak, yaitu yang pertama menimbulkan rasa cemas, stres, dan trauma, yang kedua menurunnya prestasi belajar, yang ketiga merasa rendah diri, yang keempat sering menyalahkan diri sendiri, yang kelima kemarahan atau iritabilitas, yang keenam sensitif secara emosional, yang ketujuh kesulitan beradaptasi terhadap lingkungan, yang kedelapan hilangnya minat dalam kegiatan sosial, dan yang kesembilan mudah terpengaruh hal negatif, dan yang kesepuluh melakukan seks bebas. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Adinda Fiziokrana. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi layanan konseling. Nah, strategi layanan konseling ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah membangun hubungan konseling, yaitu seperti umum tentu memiliki suatu tujuan yang sama. Sebagai fasilitas dalam membantu mengembangkan potensi anak didik dalam aspek perkembangan. Terus yang kedua, ada memperjelas dan mendefinisikan masalah. Adalah suatu proses di mana suatu situasi diamati, kemudian apabila ada masalah dibuat penyelesaian dengan cara menentukan masalah. Dan yang ketiga, ada membuat penafsiran atau penjajakan konselor. Jadi itu maksudnya seperti sebutan untuk seorang yang memiliki keahlian dalam bidang pelayanan konseling. Dan yang terakhir, ada menegosiasikan kontrak. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Saya Nurvela, saya akan menjelaskan bagaimana mengatasi masalah pada anak korban perceraian. Nah, perceraian tentu disebabkan oleh orang tua itu sendiri. Nah, dari sisi orang tua, sebaiknya orang tua bisa mengkomunikasikan pada anak dan juga memberikan sebuah penjelasan kenapa mereka bisa bercerai. Nah, berikut ini ada beberapa poin yang bisa dikomunikasikan orang tua kepada anak. Yang pertama, komunikasikan bahwa perceraian itu berat bagi setiap anggota keluarga termasuk orang tua. Perceraian terjadi di banyak keluarga sehingga beri motivasi anak agar tidak malu menghadapi pergaulan di lingkungan sosialnya. Yang kedua, orang tua bercerai sama sekali bukan karena alasan anak, karena anak merasa sangat terpukul sekali apabila merasa karena mereka lah orang tuanya bercerai. Katakan kepada mereka fakta tentang penyebab perceraian dengan kata-kata yang tidak vulgar dan menjelekkan salah satu orang tuanya. Yang ketiga, yakinkan bahwa mereka masih memiliki orang tua yang masih menyayanginya, walaupun di antara mereka tidak lagi tinggal serumah dengannya. Yang keempat, katakan maaf kepada mereka apabila Anda mudah marah, sangat kritis, dan cepat emosian. Katakan bahwa Anda juga sedang mencoba mengatasi peristiwa perceraian ini dengan mengontrol diri lebih baik. Yang kelima, berusahalah mengenali teman-teman dekat tempat mereka biasa mengadu dan bercerita. Karena umumnya anak lebih percaya perkataan temannya ketimbang orang tuanya yang dianggap bermasalah. Nah, itulah beberapa poin bagaimana mengatasi anak korban perceraian. Semoga bermanfaat. Saya Lulu Widayati. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara mengatasi masalah anak korban perceraian menurut sudut pandang konselor. Pertama, kita harus melakukan pendekatan kepada anak yang mengalami trauma gitu dengan memberikan hadiah, terus mengelus kepalanya dan mengatakan kamu tidak sendirian gitu. Terus kita harus terus melakukan pendekatan lebih mendalam supaya anak mau terbuka, terus anak mau bercerita apa yang mereka rasakan, anak mau mengungkapkan apa yang mereka butuhkan gitu. Kita harus jadi teman dan pendengar yang baik untuk anak korban perceraian gitu.
Jadi kita harus terus melakukan pendekatan dan jadi pendengar yang baik untuk mereka. Gitu, sekian. Terima kasih.